Halo guys, welcome back to Dos Creative Channel. Hari ini kita hitam-hitaman loh mas. Iya, kita hitam-hitaman nih. Kayak baju gue emang closet gue cuma warna hitam doang rata-rata. Biasa kan desainer kan kayak gitu kan ya katanya ya. Betul. Hitam loh. Itu mereka punya baju atau enggak sih sebenarnya? Ada. Ada ya. Hitam juga sebenarnya. Itu jadi pertanyaan tuh. Kita pakai hitam justru bikin karya kita tuh jadi berwarna. Wah, ada filosofi. Gak apa-apa baju hitam tapi karyanya berwarna ya. Betul. Siap. Oke Mas Mario, hari ini kita mau ngebahas soal klien nih Mas. Waduh, berat nih kayaknya nih. Sebagai desainer grafis, klien itu pasti ya sehari-hari lah ya kita akan bertemu komunikasi dengan mereka. Kadang kita itu suka bingung Mas, misalnya untuk yang baru, apakah kita tuh harus selalu manut terus sama klien, atau kita sebagai desainer grafis tuh kita bisa speak up untuk, hey kalian, ini yang benar seperti ini kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya klien salah, kita tuh harus ikut salah nggak sih Mas? Kayak idealisme itu bertabrakan dengan maunya klien tuh gimana ya? Ya ini prinsip-prinsip berbeda-beda nih. Betul. Ya kan? Maksudnya kan kalau di jalan saya sih ya. Jalan ninja. Kalau di saya, soalnya saya ketemu di sana tuh berbeda-beda. Betul. Right. Ada yang memang seniman banget, yang namanya ya gue mau kayak gini lah. Gitu. Yeah. Lu nggak mau sama gue ya udah. Ya kan. Ada juga kayak gitu. Ada juga yang sangat menu taker. Jadi bapak ibu maunya gimana? Saya ikutin aja. Oh gitu. Right. Ya ada juga ya yang kayak kita nih di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Which is aku juga nggak terlalu suka kalau misalkan kita tuh menjadi menu taker. Gitu kan. Jadi kalau misalkan kita kan kalau dari sisi saya tuh saya lebih melabel diri tuh seperti kayak kita tuh brand consultant ya. Consultant. Ya, jadi brand consultancy. Consultancy itu ada di mana tuh kamu tuh menjadi sebuah advisory terhadap apa yang kamu akan memberikan jasanya kepada klien itu sih. Advisory. Right. Advisory ya. Jadi itu konsultasi nih. Kalau kita nggak memberikan sebuah advisory, karena kan ya aku yakin ya kita kan ya ada pendidikan sekolah ya, bukan cuma memakai software, tapi memahami dengan ya namanya kayak orang kan ada advisory dia sebagai psikolog ya kan. Ya betul. Ya kan? Ya namanya kan advisory kan dia kan emang psikolog ya yang diajak ngobrol gitu. Betul. Ya kan? Ya kalau kita ya secara sama, kita kan advisory ya bukan ngobrol psikolognya tapi adalah bisnis terhadap bagaimana membangun brand dan si visual dan yang lain di dalamnya. Soalnya. Kan? Sebenarnya kan kita kan yang boleh bilang menjadi guidance terhadap klien ini sih seperti itu sih. Jadi kalau menurut gua yang pertama lu mesti punya kemampuan setara dengan klien. Kemampuan setara dengan klien. Betul. Kalau jika misalkan you don't have the gue ngomongnya ya. Kalau lu nggak punya satu pembawaan diri terhadap klien, ya kesannya klien itu ya level ya, selevel betul kayak mungkin kata-katanya selevel ya. Lu akan susah sih. Jadi intinya ya mereka menjadi otoriter. Gue mau begini, gue mau begitu, ya kan? Lu kerjain aja. Ya up to you. Kalau kamu suka ya seperti kayak gitu, ya for the money ya go ahead. Ya ini gak ada salah, maksudnya this is not right and wrong. Cuma kalau most of me with my client, kita tuh duduk ya sebagai seorang yang selevel. Maupun apapun ya, maupun dia World Bank kayak, maupun dia kerjaannya perbankan kayak, maupun dia government kayak, ya kita mesti selevel gitu kan. Bahwasanya bukan cuma gue tukang. Ya kalau tukang kan tinggal disuruh. Ya kalau konsultan bukan disuruh kan. Ya justru kita duduk denger masalah lu apa, masalah di perusahaannya apa, what can I help, dan these are my ideas and these are my ways. Okay, if you agree, yuk kita mulai, kita build apanya, kita betulin apanya, kita desain apanya. Gitu loh. Kalau maaf gue potong Mas, kalau misalnya ketemu dengan klien ternyata dia itu menempatkan diri di atas Mas Mario gitu, what should you do? Well gini ya, yang kadang-kadang gue suka cerita ya, jabatan itu bukan ada di kartu nama. Jabatan itu di mana lu nggak usah pakai kartu nama. Ketika lu bicara, orang tuh tahu lah standar pikiran lu tuh di mana. Itu dulu sih. Itu dari situ ya. Itu dulu sih. Dan first adalah kalau untuk klien, I tend to listen first. Gitu loh. Jadi kalau gue punya peluru, gue akan lebih dengerin dulu. Dan gue akan pikir dulu gue mau ngomong apa. Gitu kan. Jangan bawa satu conversation di mana yang mereka nggak interested. Kayak misalkan, iya nih gue ada tempat nih, gue mau branding ini gue nggak tahu bisnisnya apa.
Terus lu ngomong tentang, iya nanti kita warnanya kuning aja Pak, temboknya begini Pak, nanti kita kasih art di sini. Menurut mereka Tiba-tiba. ngapain lu ngomong begini kan? Belum sampai di sananya. Iya betul. Mendingan lu pikirin dulu apa yang kita bisa ngomongin bareng sehalaman itu. Karena mereka nggak peduli lu taruh apa. Dan mungkin mereka juga nggak peduli di saat itu ya. Mungkin kedepannya dia peduli. Di saat itu ya bawa dia dulu nih. Misalkan lu sakit apa? Jangan bilang gue bisa operasi lu. Udah kan? Ya orang udah wow, tunggu dulu bro. Wah berat nih operasi ini. Ya tunggu dulu. Ya, mendingan kalau gue sih lebih baik mendengar. Nah kalau itu adalah di mana klien itu mau dia otoriter atau mau dia macam-macam ya. Nah dari situ lu timbangin dulu itu lu mau ambil nggak proyeknya. Kadang-kadang nggak semua masalah lu bisa bantu loh. Kita bukan Superman kan. Iya. Gak semua masalah bisa bantu loh, gitu kan. Jadi kalau dari sisi kita pun, gak semua desain pun kita juga bisa kita execute, gitu. Jadi jangan kelaparan perut, lu ambil semua, nangkap nggak? Ya kan? Ya nggak bisa juga loh, bisa juga ya terserah sih. But ini again, I'm saying, kalau gue lebih demen kerja sama klien, maupun tua muda, ya kita setara. Maupun seberapa gede sih perusahaannya, gue masuk, lu respect gue, ya kan? Kalau gue masuk lu dengan respect, gue akan ya itu akhirin aja meeting itu, dan gue nggak ambil sih. Oke, Mas pernah nggak sih dihadapkan sama proyek di mana Mas Mario ini tahu arah desainnya salah, tapi kliennya tuh ngotot, gimana, Mas? Pernah? Nah gini, arah desain salah nih apa nih? Aku kurang paham juga. Iya, misalnya kayak, saya yakin nih warna kuning cocok, tapi setelah Mas Mario memang mempelajari brandnya, bisnisnya, kuning tuh nggak cocok kayak gitu. Gimana Mas? Nah kita akan kasih pandangannya dari sisi kita. Nah ya. Nah jadi boleh bilang gini sih, sebenarnya kita ada juga nih kerja bareng. Ada arsitek, ada interior, ada branding. Masing-masing keluarin warna masing-masing. Oh my god. Ya. Terus arsitek ada kemauannya arsitek. Menurut dia cari psikologinya begini. Menurut dia ini warna yang dia mau pakai. Oke. Ya, mereka udah kerjain. Ada juga interiornya masuk. Menurut saya kesini. Ya udah di branding lah. Bukannya kita udah bikin kayak brand story-nya. Ya, semestinya lu ikutin cerita yang kita buat, gitu kan, seperti kan. Nah itu tinggal di ngomongin aja sih. Gitu. I think menyamakan sebuah ekspektasi itu penting ya. Dan mesti kita dewasa sih. Ya dimana ya bukan artinya lu juga menjadi orang yang nggak mau dengar, ya kan? Yang bisa ikutin dong. Gua nggak mau tahu ini kan branding gua udah ikutin, nggak bisa gitu juga, nggak wise. Ya, kita saling menghargai lah. Arsitek dari mereka pandangan kenapa ke situ. Oh ya Pak. Oh ternyata Bapak lihat dari aspek ini. Oh si interior dari aspek customer. Kalau saya dari aspek ya keseluruhannya. Nah kita timbangkan. Yang mana yang oke, ini kayak make sense nih warnanya. Yang ini kayaknya kurang Pak, tapi ini make sense nih. Nah kita gabung lagi, kita racik bareng lagi. Nah itu kan. Itu ekspektasi. Gitu kan. Ekspektasi kita mesti ya kayak rumah tangga lah ya. Istri kamu suka begini, anak kamu suka begini, lu suka begini. Ya kan lu mesti ngomongin. Lu sebagai kepala rumah tangga ya asli kalau ya kan lu sebagai kepala lu mesti ngomongin. Ayo nak, ayo istri sayang ya whatever. Makan di meja. Right. Tapi kalau lu nggak punya peraturan itu, lu nggak pernah bicara, bisa aja kan anak lu makan di kamar, istri lu makan di jemuran, lu nggak tahu makan di warteg mana, ya nggak boleh ketemu. Betul banget. Nah, ekspektasi di ngomong ya bisa di ini ya, duduk lah. Nah itu enaknya kalau bisa sih duduk, gitu kan. Lebih ini ya, jangan berantem. Komunikasi ya. Komunikasi yang dewasa ya. Dewasa. Siap. Nah, memang nanti ada orang yang lebih menekan, nggak nekan, tapi itu again back your ideas with facts. Nah, back your ideas with ada apa teori di belakangnya dan kenapa. Nah, jangan cuma saya pakai warna kuning ya karena saya suka sih. pengen aja. Itu nggak akan lu selesai ya, di debate lu nggak akan selesai. Betul. Ya contoh misalkan saya pakai warna kuning ini karena kalau warna kuning itu tuh bikin sebuah filosofinya cerah. Sehingga kalau kita lihat warna kuning seperti kayak ya pagi hari dan senang, ya kan? Nah ini cocok nih sama brandnya ini karena kita membawa tamu-tamu kita lebih happy ya. Nah, ketika kuning. Nah kita bring that. Ini coba baru warna loh. Kita belum ngomong shape. Kenapa sih shape-nya bulat-bulat begini? Iya karena bulat itu ada cenderungnya lebih friendly. Karena kan kita buat anak-anak supaya nggak ada ujung tajam yang menyudut, ya kan?
we think. Jadi klien juga akan pikir, iya juga, I like your idea. Nah itu yang mesti dibawa pikir, yang mesti tukar pikiran, gitu loh. Diarahin ya untuk ngasih tahu ini loh Pak. Gitu. Iya. Nah, oke nih Mas, kalau klien ngotot padahal kamu tahu hasilnya jelek secara desain atau pesan, apa langkah yang biasanya kamu ambil? Misalnya masih ngotot ya, misalnya ya di dunia andai-andai gitu, klien masih ngotot. Maksudnya kerjaan kita jelek atau gimana? Maksudnya aku belum. Kliennya ngotot kayak yang ngotot dengan misalnya tadi tetap pengen pakai warna kuning kayak gitu. Ya gini, kalau dari sisi kita sih try again. Kalau dia mau coba, again, ini adalah dari buku Paul Arden. Do what your client asks you to do, and do your version. Bikin versi kamu sendiri. Ya kalau itu kedua itu masing dia mengerti, nah tanya kembali, Bu, kenapa warna kuning atau warna ibu ini apakah ada arti yang benar-benar yang kita mesti penting, yang kita mesti tahu. Iya benar. Right? Kalau emang itu berharga sama dia, I see. ya mungkin ya kita juga mesti ngertiin orang itu. Ya bukan kita ya bukan artinya lu nggak suka kerjaan gua marah nih. Kan anak-anak gitu kan. Ya tanya dulu dong, kenapa kuning, kenapa ibu rasanya. Ya jangan sampai dia bilang, ya saya suka kuning, saya nggak tahu. Ya itu kan juga susah ya, right? Gitu loh. Gak selesai juga. Makanya kita kerja namanya, ya bukan anak-anak. Gitu loh. Kalau emang itu penting baginya, gitu kan, dari bagi kliennya, ya ditanya, Bu, untuk pentingnya di mana Bu? Ibu lihatnya tuh sebagai apa? Apakah ada sebuah naluri atau sebuah kesan atau apa? Nanti dia cerita, ya karena kuning tuh warnanya kenapa ini ono. Ya mungkin dia ada teori dia sendiri. Iya betul. Ya kan, you don't always think that client is evil. Kalau client is evil, lu jangan ambil jadi desainer lah. Iya betul. Right? Lu kerja di restoran aja, tinggal take menu aja, betul nggak? Ya karena kita memang seorang desainer, namanya kita kan bikin sesuatu kan buat klien, bukan buat diri lu sendiri. Betul. Orang yang bayar lu kan. Ya kan? Ya tapi bukan artinya orang bayar kita, ya kita klien itu semau-semaunya yang mau dia apa. Karena kita punya profesi, makanya gue S1, S2. Ya kan? Kalau emang desain itu nggak perlu skill, lu dari TK aja lu kerjain. Ya kan? Anak TK lu hire. Ya kan? Betul. Bisa kok gambar. Gitu loh. Oke, Mas, lanjut nih ya. Pernah nggak kamu terlibat dalam proyek yang kemudian disesalin karena bertentangan dengan nilai pribadi atau etika profesional? Ada juga sih. Ada juga. Ya, namanya everybody has a dirty laundry lah ya. Gue juga tanya ya berapa agensi yang lain, jadi ada juga ya. Pasti ada ya. Ada lah. Awal-awal. Ada yang kita nggak post juga, ada yang kita nggak tayangin juga. Ada yang yaudah selesain aja gitu kan. Ada juga. Itu dia dinamikanya lah ya kayak gitu kan. Ada juga. Nih Mas, apa bedanya jadi desainer di studio yang idealis versus yang 100% nurut klien? Aku nggak suka kata-kata nurut klien sih ya. Tapi aku rasa kita tuh kerja bareng ada objektifnya. Ada tujuannya ya. Memang kita ngomong tentang namanya ada idealism and objektif ya. Realism sama idealism ya. Kan? Ya kalau idealism sih sebenarnya basically ya lebih seniman ya. Lebih lu men-tackle sebuah tuh kerjaan dengan feeling, dengan expression diri satu orang, right, betul kan? Ya kayak painting lah ya. Gue mau painting apa hari ini kan gak ada urusan sama lu ya. Ya andai kata ya, gue mau bikin awan terbalik gue mau hujan dari bawah ke atas, itu kan urusan gue sama lu ya. Nah itu ya idealism ya sebenarnya ya it's nothing wrong loh. It's nothing wrong. Memang itu caranya aja. Tapi kalau misalnya kita ngomong tentang objektif, ya kayak ini Apple komputer juga pasti ada yang desain. Objektif ini apa? Objektif adalah membuat komputer setipis mungkin, right? Dengan semua prosesor dan everything is teknologi tertinggi, ya kan? Dan juga keren. Objektifnya, right? Bukan kemauan klien, objektif. Jadi ketika kita sitting sama klien itu set objektifnya apa? Kalau objektif dan goal kita itu nggak sama, di awal lu bisa bilang sorry ini gue bukan gue. Gue pernah kok ada nolak seperti itu karena objeknya berbeda. Di klien itu ya tipe kita, gue tuh nggak terlalu jago kalau untuk ngedesain tuh yang lebih kayak apa ya, kayak BCA, geber BCA gitu tau lo, yang keluar mobil, keluar uang gitu kan. Sorry, memang itu nggak salah loh, gue nggak bilang itu jelek loh ya. Ya emang ada orang yang jago ke sana. Cuma my work I cannot do that. Karena gue tuh kayak kerjaan kita tuh yang lebih apa ya, yang lebih
branding. Yang lebih brand dan lebih desain ya. Jadi kalau kita lihat karya-karya kita ya kayak punya logo gitu-gitu kan ya lebih ke sana sih maksudnya. Gua nggak terlalu suka terlalu yang 3D diapain di efek itu. Ya nothing wrong. Emang itu diciptakan buat ada yang kerjain, buat ada yang pakai, right? Tapi saat misalnya masuk nih ke Rubik Cube, apakah Mas tolak atau gimana tuh? Kita dengan tolak dengan baik sih. Ada caranya. Ada caranya. Salah satu adalah ya gue akan buka harga tertinggi ya supaya dia nggak ambil. Yang lu mau ngoceh gimana ya udah lu mau gue kerjain gue akan harga yang tertinggi. Ya mungkin gue dapet pun gue kasih orang yang kerjain juga. Bro lu kan jago kayak gini gue kasih lu lah setengahnya atau gimana ya. Kan ya for the money whatever it is. Mungkin gue nggak jadiin portfolio kan, atau nggak jadiin ya gue bilang wah ini kerjaan kita ya. Nggak, gue nggak akan bangga-banggain. Tapi ya it's okay gitu kan. Tapi ada tuh. Ada bro, ada juga yang sial kayak gitu. Gue udah naikin harga tetap masuk lagi. Gue nggak enak yang ngomong yang mana, cuman I will not say which client. Jangan. Karena ada beberapa yang masih nyantol gitu. Cuma ya, tapi ya I'll do it just for the sake of the economy lah ya, for the sake of the revenue of the company. Betul banget. Tapi ya in some ways ya nggak ada lah orang yang mau kerjain sesuatu yang nggak dia banggain kan, seperti itu loh. Jadi kalau buat kita, tapi begini, gue sangat menolak belakang ya kalau untuk ngedesain sesuatu yang nyontek ya. Gimana? Atau me too produk. Saya pengen yang kayak begini loh, kayak gitu. Yes. Jadi gue ada beberapa kali sih, nggak cuma sekali, ada klien yang, ini tuh gede loh di sini loh, ini gede di sini loh. Aku mau nyontek 100% loh. Serius? Ya, aku mau kayak gini, cuma kita ganti warnanya, patternnya kita ganti. Ada, produknya samain aja udah. Samain. Ya. Gue nolak halusnya gimana Mas? Ya itu, gue naikin harga semungkin tinggi. Ya, gue tahu pasti mereka nggak mau belanja sama gue. Kedua ya gue bilang gue nggak ada waktu. Ya sorry lah, kita lagi overload. Sebenarnya gue juga lagi cari project sih. Coba demi reputasi, demi kayak misalkan ya andai kata gue nggak mau sampai itu ya desain yang ini yang si Rubik Cube bantuin nyontek ya. Wah sorry gue nggak mau. Rusak itu reputasi ya. Gitu. I don't want that. Gitu. Siap. Nih Mas, jadi menurut Mas Mario, apakah desainer harus punya batasan etis pribadi dalam memilih klien atau proyek? Ada ya, tadi itu jawabannya ya. Ada. Oke, tadi seperti itu. Gitu loh. Maksud gue ya tadi, kalau mendingan kalau kita ketemu pahit-pahit di depan dulu, right? Cocok dulu. Klien tuh banyak macam, banyak yang ya merasa hebat, merasa pinter. Ya kalau pinternya nggak usah cari gue lah, ya kan? Kalau pinter kenapa nyari kita? Ya lu gitu kerjain ya. sendiri lah, ya kan? Ya betul dong. Bener Dari banget. lu cari orang untuk bantu karena lu mungkin nggak ngerti caranya. Betul. Dan sekarang lu udah cari orang dan lu rasa lebih pintar dari orang Ya itu. udah buat aja. What the hell, ya kan? Ya lu kerjain sendiri lah. Gitu kan, betul nggak? Sekarang kayak lu cari tukang, tapi lu lebih pintar dari tukang. Ya udah nukang sendiri lu gitu. nyuruh tukang, ya tukang kan gue jadi tukang kalau gue. Bapak kerjain sendiri aja. Ini palu lu ambil, gue pinjemin palunya. Ya gue pinjemin alat gue, lu kerjain sendiri. Iya benar. Right? Ya kalau menurut gue sih, ya kayak gitu ya. Misalnya kalau you want to hire me, ya kita punya mutual respect, ya kita jalan bareng. Karena ya kita kan ada tujuan objektif yang kita mau solve bareng nih. Bukan gue tuh kuli lu. Gitu. Gue bukan ngangkatin tas, ya enggak. Atau lu cuma pinjam laptop gue karena gue cuma punya softwarenya dan lu nyuruh gue kayak Siri. Enggak. Enggak itu loh. Nih Mas, kalau salah Mas Mario tuh pernah bahas ini. Jadi apa pentingnya punya dokumentasi komunikasi kayak chat, email, revisi saat terjadi konflik soal keputusan desain? Oh penting banget. Basically semua kita memang ada MOM pasti minutes of meeting atau notulen lah ya. Kita mesti ada di situ. Karena memang ada klien yang ada klien yang amisias gitu kan. Baru meeting seminggu. Oh minggu kemarin kita ngomongin apa ya? Ini Pak. Dilihat MOM-nya aja Pak. Atau ya klien yang berubah-ubah. Minggu ini bilangnya apa, minggu depan saya nggak ngomong begitu, saya mau kesini like what? Ya kan? Ada. Saya ini bukan warna yang saya pilih nih, padahal di tanda tangan, udah approve. Warnanya udah oke semuanya. Ya kan? Ketika di printing ternyata katanya beda. Oke. Ya makanya pentingnya punya bukti itu ya. Ya mesti punya archive, mesti punya catatan, notulen. Bukan artinya untuk perang ya, tapi artinya untuk yang namanya kita punya rekaman lah, punya sebuah milestone ya, checkpoint ya, kita ngomong checkpointnya betul. Checkpoint di mana namanya inget loh, remember. Kayak pernikahan lah, lu kan ada ya kan pernikahan kayak gitu kan, checkpoint kan gitu kan. Lu ada vow yang lu janji, yang lu jangan lupa ya gitu kan.
Kayak ulang tahun lah, tiap tahun kan lu ulang tahun lu rayain. Betul. Kan? Ya gitu loh. Kayak ini ya checkpoint lah, Pak. Minggu lalu kita ngomong seperti ini. Pak, kita sudah berjalan seperti ini. Gimana Pak, ini revisi yang seperti ini. Kalau menurut saya sih ke sini. Ya, nah, ini yang Bapak minta ke sini. Tapi coba deh dipikirkan dulu Pak. Kalau yang ini tuh ini nih nalurinya ini kayak butterfly effect ya. Kalau ini tuh begini nih. Kalau sini tuh begini gitu kan. Nah, kita kasih option, kasih penjelasan kayak gitu. Penjelasan. Jadi bukan cuman ke satu kita pakai hijau, kedua kita pakai oranye. Bedanya apa? Ya saya suka aja hijau, saya suka oranye. Bukan itu, that's not the theory. You need to have something yang you need to back up the reason of your design. Gitu loh. Ini Mas, apa yang harus dipahami oleh klien tentang peran desainer agar mereka nggak cuma minta dibikinin yang lucu aja? Dipahamin. Ini ya kita harus membuat pemahaman kepada klien ya. Kalau desainer kita tuh tugasnya tuh bukan cuma sekedar bikin gambar bagus doang, Pak, kayak gitu loh. Gimana cara Mas Mario memberikan pemahaman itu ke mereka? Kalau dari saya sih, again, mau lucu nggak lucu, mau sedih, mau apa, objektif sih, Mas. Objektif. Kalau mungkin gini sih, kalau saya lihat ya, yang again ini nggak ada salahnya ya. Kan orang kan prinsip boleh dong ya. Boleh. Ada tangan kanan, tangan kiri, ya kan. Kalau dari sisi saya, ketika saya comprehend sebuah project itu adalah kita set a goal-nya dulu. Gitu loh. Aku suka bilang sama tim, lu bisa jadi desainer terbaik. Ya, boleh bilang gini, kamu bisa jadi Ronaldo. Wah, bisa jagal-jagal bola ya. Lu bisa jadi Michael Jordan yang jago banget, tapi lu nggak punya goal. Sama aja nol. Gitu loh. Goal itu adalah ya misi kita. Kita dapat project, goal kita apa? Bikin bagus. Gue bilang banyak desainer yang bisa kerjain. Gampang Mas. Sekarang kalau gue bilang, Mas, kantor gue bikin bagus, bisa nggak lo? Bisa. Bisa lah. Bisa Mas. Kalau bikin bagus tuh gampang Mas. Betul. Tapi bikin sebuah sesuatu yang punya objektifnya, itu lebih berarti daripada bagus. You get what I mean? Right? Ya. Ya kan? Apalagi kalau bikin bagus kliennya nggak punya limit of budget, wah itu udah enak banget ya kan. Ya you do what you want, tapi kan not every nggak satu di dunia nggak kayak gitu. Ya kan, nggak kayak gitu. Kalau kayak gitu klien ya udahlah, itu gue sembah lah, enak banget lah. Ya kan. Tapi kalau kita nggak punya objektif, lu bikin sesuatu yang cantik bagus, ya cuman art doang, nggak ada objektif, ya menurut gue it's okay. Cuman apa value di belakangnya ketika kalau lu jual itu apa yang lu bantu kepada klien lu? Dia kata, yang gue harap adalah kalau gue jadi ini ya, kalau gue jadi yang tadi ya, Mas, tolong dong bikin tempat ini bagus. Pasti lu nanya dong. Biasanya kantor ini ngapain aja? Ya. Kebutuhan kantor ini ruangannya apa aja nih dibutuhkan? Ya lu pasti nanya karena ada objektif. Betul. Kalau nggak kan nggak akan ada TV. Ya kan? Kalau misalkan ada, Mas, gue tuh jam 3 sampai jam 5 tuh gue tidur. Ya pasti kan lu bikin ada ranjang dong. Iya betul. Ada kata jam 6 tuh nanti gue makan siang di sini, ya kan? Atau jam 6 jam malam gitu. Ya pasti kan lu akan desain sesuai dengan ada objektifnya. Betul. Not style loh. You know, sometimes kan desainer kan, oh ya saya kepilih karena aku ada style. Oke. Kalau lu desain satu orang pakai style yang sama, lu desain ke klien yang kedua pakai style yang sama. Berarti kalau lu punya 100 klien sama semua. Style yang sama. Kita bukan jualan baju, Bos. Ya, kita nggak seragamkan klien kita dengan stylenya. Nggak ada salahnya. Gue bilang lagi kalau emang kalian jualan style, it's okay. Gitu loh. It's okay. Gitu. Aku nggak aniaya siapapun ya. Jangan akan ada yang bilang, oh kalau kita mah kita stylenya begini, it's okay. I don't mind. Cuma for us, objektif kita adalah lebih menciptakan brand yang baik buat orang itu. Boleh kayak tailor made ya. Tailor made. Ya. Kalau baju kayak misalnya, oh Mas Andri, kayak lu cocok baju lu seperti ini. Oke nggak? Gue desainin buat lu. Gue coba buat lu. Karena itu cocok sama Mas Adri. Nah baju yang aku desain buat Mas Adri belum tentu cocok sama buat orang lain. Nah betul, tailor made ya. Tailor made. Tapi memang yes ada prinsipnya, kualitasnya yang dari kita punya pengalaman. Nah. Bukan asal ya, bukan betul. Yang penting cocok tapi nggak cocok sama elunya dan berantakan. Ya semoga nggak kesana. Nangkep gak? Nangkep banget.
Oke, ya itu sih kalau aku titipan aku itu sih. Jadi lebih penting goalnya dulu kepada klien. Goalnya itu penting Iya. itu. Goalnya. Jadi ya contoh dia toko kayak di satu saat ya. Kita punya klien tuh coffee shop tuh banyak banget. Gitu kan, coffee shop. Ya aku nggak tahu, nggak enak lah aku ngomong ya. Coffee shop ini yang gede-gede gitu. Wah, tiba-tiba ada aja beberapa. Ya karena aku nggak bisa semuanya kita laraskan sama ya. Iya. Konsepnya gue jual ke sini, gue jual ke sini, gue jual ke sini, jual ke sini. Semuanya pokoknya yang penting Rubik's Cube punya brand kelihatan. Klien gue terserah lah. Ya kan pokoknya gue cookie cutter aja desain. Ya kan nggak bisa gitu. Bisa. Gitu loh. Makanya perlu kita ketahui dari setiap coffee shop itu goalnya apa. Betul. Business goalnya apa? What they stand for? What is their brand? Baru di tailor made oleh Rubik's Cube. Betul. Oke, siap. Nah, dari sini kita, kayak contoh ya, gue sebut deh. Klien kita salah satu adalah Fore Coffee. Fore Sekarang guys. gue ada klien juga namanya Koti Coffee. Koti. Apa gue samain? Oh. Koti Coffee kan dari China ya. Gue kasih Chinese gitu kan. Ya Fore Coffee juga gue style gue Chinese. Gue kasih tulisan Chinese gitu kan di Fore Coffee juga. Nanti gue dapat kopi kenangan gue juga taruh Chinese juga. Style gue begini kan, right? Nah, semuanya nih, gue dapat first crack juga. Gue style gue sama Strada, gue samain juga stylenya. Gue dapat mungkin ya portfolio Family Mart di punya coffee shop juga Samain gue lagi kasih aja. sama. Gue bukan dartboard. Kalau dartboard emang itu kan art, ya kan? Ya kan, itu kan emang seniman, dia emang IP. Nah, itu dia. I'm not an IP, I'm a brand consultant. Nah, siap ya. You get what I mean? Paham nggak? Beda Beda. loh kalau lu IP. Beda banget. Ya. Jadi kalau misalnya IP ya para brandnya atau itu yang mereka pengen punya IP tersebut dalam Betul. bisnisnya. Kayak lu punya tai lalat, ya udah emang itu IP-nya tai lalat. Right. Tapi kan kalau sekarang lu BCA lu brandingin tai lalat semua seumur hidup. Lucu juga ya. Ya kan? Iya. Jadi brandnya itu BCA atau tai lalat gitu kan atau Nah, itu atau dartboard gitu kan. Right, seperti itu loh. Siap. Oke guys, jadi kalau kita kepentok masalah soal klien, maunya klien atau apa, selalu diingatkan oleh goalnya nih apa gitu dalam proyeknya ini begitu ya Mas ya. Dan setelah itu baru bisa kita bicarakan dengan baik-baik dan baru kita bisa ngarahin kliennya itu. Ini untuk kaliannya ketemu klien yang mungkin apa ya ngotot gitu loh ya, kayak gue pengennya kayak gini, pengennya begitu gitu. Jadi diingatkan kembali goalnya apa, komunikasikan, pasti ketemu jalan keluar ya. Betul. Nah itu sih level of thinkingnya mesti sama. Level of thinking. Wibawanya itu that's why a lot of things kayak misalnya nanti mungkin kita slowly. Jangan misalnya masuk ke kantor ya Pak saya desainer Pak, ya Bapak mau desain apa? Lu langsung udah kelihatan lah ini anak kayaknya bisa gue teken nih. Nah, ada dari awal udah kelihatan ya. Ini mah kayaknya ya bangsa 3 juta 4 juta lah nih. Ya kelihatan. Kalau lu datang dengan hai Pak selamat siang, ya kami punya pengalaman segini-segini. How can I help you? Wah. Nah ini kita memang kayak orang perbankan ya, ya kan? Kayak lu lihat semua orang perbankan pasti, Ya betul. maupun dia gajinya cuma 5 juta juga, tapi dia punya wibawa tuh bisa laras sama orang yang ratusan miliar gitu loh, Bener loh, bener. ya kan? Bener. How do you do that? Nah, Nah itu, kalau ngomong, lu gimana ngatur uang gua? Ya kan gue miliarder, gue biliarder. Lu palingan cuma orang bank gaji lu berapa? Lu tahu apa ngatur duit gua? Ya kan kalau misalnya ngomong kasar kan nggak bakal dia ngomong begitu. ya betul. Right? Tapi dia berani ngomong sama desainer seperti itu. Right? Ya. Kamu tahu apa? Saya ke perusahaan ngeliat tuh saya udah 150 perusahaan, lu ngerti apa? Ya kalau nggak ngerti ngapain cari gua? Ya itu sih poin gua aja gitu sih. Iya. Ya, kadang-kadang suka gua pikir, ini orang ngomong apa sih? Kalau gitu ngapain ngundang gua? Lu nyari gua, gua udah datang, lu ceramain gua ngerti apa? Ngerti nggak? Paham banget. Woi, seru banget hari ini. Betapa kita tuh harus penting melevelkan diri kita desainer ini kepada klien supaya kita nggak di sama klien. Oke guys, thank you very much udah nonton video kita hari ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Thank you. Ada gua Adri, ada Mario. sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Thank you. Those out.